Coklat itu sebenarnya kalau di daerah sini ya, kan tanaman lokal. Sekarang tiap petani, tiap rumah itu punya tanaman coklat. Biarpun tidak banyak, tapi semua penduduk di sini punya tanaman coklat. Sendiri caranya adalah yang kita gunakan adalah bikin toko fermentasi. Yang paling untuk ini Dan misi kami ya nilai ekonominya di masyarakat semakin berkembang dengan adanya coklat. Coklat itu tidak mengenal tidak musim panen kok. Ketika sudah produktif setiap minggu pasti panen. Jangan pesimis dengan potensi lokal desa. Mari berangkat membangun Indonesia itu dari desa. Coklat ini hadir sebagai bentuk salah satu pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal. Coklat itu sebenarnya kalau di daerah sini ya, kan tanaman lokal. Kita budidayakan, ternyata bisa manfaat, bisa berhasil seperti ini. Sekarang tiap petani, tiap rumah itu punya tanaman coklat. Biarpun tidak banyak, tapi semua penduduk di sini punya tanaman coklat. Kita harus melestarikan. Kalau kita masih punya lahan yang belum kita tanami coklat, kita harapkan kita tanami lagi. Persiapan lahan dulu, kita buat lubang tanam dengan lebar 60 dalam 60. Jadi 60 kali 60 ya. Setelah itu kita buat lubang tanam, baru kita sebelum kita buat lubang tanam kan kita persiapan bibit dulu sebetulnya. Kita buat persiapan bibit ini. Nah, dari buat bibit sampai siap tanam seperti ini kan umurnya 3 bulan. Nah, cara menanamnya tadi dari lubang tanam kita kasih pupuk kandang, kita campur dengan tanahnya, baru kita ambil bibitnya, terus kita lepas polybagnya ini ya, kita lepas, baru kita taruh di lubang tanam ini. Nah, setelah ditaruh sini harus dibuat gundukan seperti ini. Karena apa? Karena nanti kalau air sampai menggenangi di pohon ini, nanti kan mati. Harus kita buat gundukan biar nanti air tidak menggenangi pohonnya ini. Setelah ini ditanam seperti ini, nanti kita pelihara, kita rawat. Nanti 1,5 tahun sampai 2 tahun itu udah mulai produksi. Pohon ini membuat cabang segitiga biasanya, namanya pang jorget ya. Segitiganya seperti ini contoh ya, ini contoh yang cabang jorget ya, ini. Nah, ini contoh. Ini pasti nanti tidak langsung ke atas, pasti membuat cabang seperti ini. Nanti kalau cabang ini lebih dari 3, biasanya ada yang 4 dan yang 5, itu harus kita pangkas. Kita pelihara yang 3, maksudnya biar nanti membentuk seperti payung. Tanaman coklat itu tidak terlalu tinggi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah contoh, karena dulu ini tidak produktif, sehingga kita budidayakan dengan cara sambung samping. Ini cara sambung sampingnya. Menanam coklat itu sebenarnya tidak sulit, sangat mudah sekali. Yang penting kita pelihara. Kalau musim kemarau, kalau masih kecil kita sirami,
terus nanti kita siap memangkas ya, harus kita pangkas karena cabang-cabang coklat itu kan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu rimbun itu kan nanti jadi lembab bawah tegakan ini sehingga banyak yang busuk buah. Dari bunga itu sampai jadi buah matang itu sekitar umur 5 bulan, Mbak. Dari bunga ini sampai buah matang kuning itu kan nanti umurnya 5 bulan sampai 6 bulan. Pasti sudah jadi buah matang. Mecahnya jangan pakai yang runcing ya, tajam yang runcing sini ya. Kalau pakai yang runcing kan merusak bijinya, harus pakai benda tumpul ini. Nah, ini lah. Nah, ini bagus. Nah, ini kan mudah, tidak kena PBK, serisat, agak kecil dikit. Manis gimana? Nah ini nanti kan kita, nah ini kan PBK, ini kan agak keras nih ya, kita ambil bijinya yang gini. Ini yang kena PBK. PBK itu yang jenis lebah yang menyengat buah sampai di dalam sehingga jadi keras seperti ini. Tapi kalau ini kan mudah, kalau diambil kan sangat mudah. Kan ya. Setelah ini kan penuh ya, harus kita bawa ke kotak fermentasi. Ini kita bawa ke kotak fermentasi dari biji basah ini, kita masukkan di kotak fermentasi ya, kotak fermentasi ini. Nah ini kan ya taruh ya, kita ya, Pak. Masukkan aja ya, contoh kan gini. Kotak ini kan kotak fermentasi namanya. Ini kan untuk fermentasi biji basah. Nah kotak ini muatnya itu sampai 40 kilo basah. Nanti kita taruh di kotak pertama. Ini selama 3 hari. Setelah di kotak pertama 3 hari, kita buka gini, kita taruh di kotak kedua. Di sini juga 3 hari. Setelah 3 hari kita buka, baru kita jemur. Kotak kedua ini ya. Maksudnya kalau difermentasi itu, kalau dibuat olahan itu juga bisa tahan lama, pertama. Kedua, aroma coklat tetap sangat menyengat, sangat bagus. Beda kalau tidak difermentasi. Kalau dari dipecah, dijemur jadi biji kering, kalau dibuat olahan itu kan mudah layu ya, mudah basi kalau jadi makanan. Tapi kalau difermentasi bisa tahan lama, mungkin sampai 2 bulan 3 bulan tahan. Di belakang balai itu kan ada rumah pengeringan yang pakai asbes bening itu, Mbak. Itu kan sinar bisa masuk. Maksudnya kalau ditaruh di situ, kita tidak usah mengeluarkan, tidak usah melakukan musim hujan, tetap taruh di situ, nanti kita lihat aja sudah kering sendiri nanti di dalam.
contoh penjemuran biji yang sudah difermentasi. Tapi kalau musim kemarau paling itu 3 hari 4 hari itu udah benar-benar kering. Setelah dikeringkan nanti kan kelihatan biji itu yang bagus atau yang tidak kelihatan. Harus kita sortir, kita sortasi ya. Kalau nanti dibuat olahan kan kurang bagus Mbak ya, kurang bagus, sehingga harus kita sisihkan, kita buang kalau yang seperti ini. Kalau ini kemungkinan dulu kan kena PBK atau telat memanennya. Yang bagus, contoh biji yang bagus seperti ini Mbak. Nah ini contoh. Kalau ini yang tidak bagus, ini yang bagus. Kalau dikupas itu bisa, kalau mengupasnya kan harus disangrai dulu ya. Ini nanti yang kita gunakan, yang kita buat olahan kan biji yang seperti ini. Nah ini kan bau aroma coklatnya sangat menyengat, sangat bagus ya. Perkenalkan, nama saya Aris Budiono. Saya asli dari Desa Ngelanggeran, lahir di Desa Ngelanggeran. Posisi saat ini saya sebagai tergabung dalam tim promosi dan marketing dari Desa Wisata Ngelanggeran. Dan kebetulan lokasi saat ini di salah satu unitnya di Gria Coklat Ngelanggeran. Kalau berbicara Desa Ngelanggeran sekarang condongnya lebih ke desa dengan inovasi, edukasi, mengangkat potensi lokal. Untuk saat ini kami lagi mengembangkan yang namanya Gria Coklat. SDM-nya adalah kelompok ibu-ibu PKK. Yang basicnya dulu lebih ke aktivitas kumpul ibu-ibu PKK, kuliner dan lain sebagainya. Nah sekarang kita geser untuk mengolah potensi lokal, salah satunya coklat. Dulu dia tidak teredukasi dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Nah, sekarang karena adanya kegiatan pariwisata ini, kakao kita jadikan sebagai salah satu edukasi program kakao. Kalau dulu ya kita berbicara coklat ya, kalau dulu ya hanya aktivitas mereka nanam-nanam coklat, jual-jual ke tengkulak kayak gitu. Nah, sekarang kita jadikan sebagai paket wisata. Jadi tamu itu mereka tidak hanya datang beli coklat, produk coklat, tapi mereka ikut berproses. Kami menjual paket edukasi, contohnya adalah belajar budidaya kakao. Kemudian edukasi yang kedua terkait dengan kakao, belajar olahan dodol kakao. Jadi di mana tamu dia datang, stay di Ngelanggeran, beraktivitas dengan masyarakat yang notabene hampir 877 KK di Ngelanggeran, itu semua petani coklat. Visi kami itu sebenarnya mengangkat potensi lokal. Dan kenapa kami mengangkat coklatnya? Karena hampir setiap kakak di Ngelanggeran semua coklat, semua samping kanan kirinya coklat. Kemudian misi kami ya nilai ekonominya di masyarakat semakin berkembang dengan adanya coklat. Coklat itu tidak mengenal tidak musim panen kok. Ketika sudah produktif setiap minggu pasti panen. Kami ingin menduniakan Ngelanggeran dengan coklat. Jadi orang biar tahu. Tapi di desa ini kok bisa membuat murni coklat dan dikelola oleh masyarakat lokal.
Gria Coklat merupakan rumah bersama kami di dalam melakukan kegiatan usaha produksi sehari-hari. Manfaat dari Gria Coklat ini sangat kami rasakan, baik dari kami sendiri selaku ibu-ibu di bidang kuliner maupun bagi para petani kakao, sedangkan juga bagi teman-teman kami yang lain yang ada di kelompok selain di kuliner juga itu memperoleh manfaat yang sangat besar sekali karena kami mengolah coklat mulai dari hulu sampai hilir. Jadi dari proses pemilihan bibit sampai menjadi diversifikasi olahan seperti ini. Tujuan dari Gria Coklat sendiri adalah kami ingin berupaya untuk meningkatkan nilai ekonomi dari si biji kakao itu sendiri. Kalau selama ini biji kakao itu dijual dalam bentuk biji kakao kering, saat ini kita sudah bisa memproduksi kakao itu menjadi olahan coklat seperti ini, sehingga itu bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi kami. Visinya kami menjadi tempat pengolahan dan pusat oleh-oleh coklat terkenal berbasis potensi lokal. Sedangkan untuk misinya kami meningkatkan nilai ekonomi dari si biji kakao tersebut, kemudian peningkatan SDM bagi petani kakao di masyarakat Ngelanggeran. Kemudian kami juga ingin meningkatkan sentra ekonomi produktif. Si kakao atau buah coklat itu sendiri merupakan suatu tanaman yang sangat berharga bagi kami karena buah kakao itu berbuah hampir setiap minggunya itu bisa kita panen. Jadi tidak ada musim bagi kakao itu sendiri. Di Gria Coklat kami mengolah coklat itu digunakan untuk membuat produk minuman dan makanan. Untuk minumannya kita saat ini sudah ada 5 varian, kemudian makanannya kita ada coklat batangan, kemudian dodol coklat, keripik pisang coklat, kemudian ada bakpia coklat juga, dan produk yang lain. Yang jelas kami bisa menambah ilmu dan wawasan ya, dari yang semula kami tidak tahu apa itu coklat, sehingga sampai saat ini kami bisa mengolah coklat, bisa tahu, bisa menikmati hasil dari coklat itu sendiri. Jadi semula kita melihat coklat itu dalam bentuk biji di pohon seperti itu, saat ini kita sudah bisa menikmatinya dalam bentuk minuman maupun makanan coklat. Harapan kami ke depan, kami bisa memperluas jaringan pasar, kami bisa meningkatkan kapasitas produksi sehingga banyak dari teman-teman maupun ibu-ibu masyarakat Desa Ngelanggeran yang bisa terlibat dan bisa menikmati hasil dari kakao ini. Pada dulu itu yang kami tahu coklat itu hanyalah tanaman, kemudian menghasilkan biji, kemudian setelah itu kita jual. Ya, seperti itu. Kemudian sampai saat ini ternyata coklat itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi apabila dikembangkan dan diiringi dengan teknologi-teknologi. Kita sambil prakteknya, kita sambil cicip. Harapan kami, marilah kita memanfaatkan potensi lokal yang ada di desa kita sehingga bisa menambah nilai ekonomi dari bahan yang ada di wilayah kita. Ini namanya Bu Sorgianti, dia akan menjelaskan alur bagaimana proses dari biji coklat hingga menjadi bubuk coklat dan nanti menjadi olahan salah satu produknya yaitu dodol coklat.
Jangan pesimis dengan potensi lokal desa. Mari berangkat membangun Indonesia itu dari desa. Coklat ini hadir sebagai bentuk salah satu pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal yang nggak usah jauh-jauh seperti itu. Dan mereka mampu sejahtera di negaranya sendiri, di desanya sendiri.